Halo Sobat Hari yang tergaring, bagaimana kabarnya? Masih sehat? Semua aktivitas masih oke? Kalau oke, bagus. Dan di video kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang mempunyai rating 4,0 di IMDb, yaitu Si Botak Mulai Beraksi, atau judul terkenalnya, yaitu The Last Airbender. Rilis tahun 2010, disutradarai oleh M. Night Shyamalan, berdasarkan skenario dari M. Night Shyamalan, dibintangi oleh Noah Ranger sebagai Aang, Nicola Peltz sebagai Katara, dan juga Mas Jackson Redbone sebagai Sokka. Film berdurasi 103 menit ini menceritakan tentang perjuangan seorang pahlawan dalam usaha untuk menciptakan perdamaian. Oke, tak usah berpidato lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Air, bumi, api, udara. Zaman dulu semua negara hidup dalam perdamaian. Kemudian semua berubah saat negara api menyerang. Hanya Avatar, ketua dari keempat elemen yang dapat menghentikannya. Tapi saat dunia membutuhkannya, dia menghilang. Beratus tahun kemudian, aku dan kakakku menemukan avatar yang baru, dengan elemen udaranya yang bernama Aang. Walau kemampuannya luar biasa, dia masih harus belajar sebelum bisa menolong siapapun. Tapi aku percaya, Aang dapat menyelamatkan dunia. Film diawali dengan memperlihatkan sepasang kakak dan adik bersaudara yang tengah berada di gunung es. Ada sang adik yang bernama Katara dan juga ada sang kakak yang bernama Sokka. Mereka berdua merupakan salah satu keturunan dari suku air selatan yang tengah mencari makanan. Namun di tengah perjalanan mereka pun melihat suatu cahaya aneh yang berada di bawah danau es yang mereka tapaki. Karena penasaran, Sokka pun bergegas untuk menghancurkan lapisan dari danau es tersebut. Namun tak lama, lagi tapa dia. namun tak hanya itu, hal yang tak terduga pun juga terjadi. Dan ya, terlihat seorang anak berkepala pelontos tengah mengalami pingsan bersama dengan seekor makhluk raksasa aneh di dalam sana. Karena merasa kasihan, Katara dan juga Sokka pun bergegas untuk menyelamatkan mereka. Singkat cerita, anak tersebut pun telah sadar dari pingsannya, dan anak tersebut pun bernama Aang, sang pengendali udara, yang di mana Aang menceritakan bahwa awal dirinya berada di dalam es tersebut bersama dengan banteng terbang peliharaannya yang bernama Appa adalah berawal dari dirinya yang membuat sebuah bola udara di sekelilingnya. Namun nahasnya di saat itu juga Aang dan Appa pun terkena badai yang cukup lebat sehingga membuat mereka terkubur dan tenggelam di dalam sana. Setelah selesai berbincang-bincang, tak berselang lama datang Sokka yang tiba-tiba masuk ke dalam tenda, yang di mana Sokka mengatakan bahwa kapal dari negara api tengah menuju kemari. Dan benar saja, saat dilihat pasukan dari negara api bersama pimpinannya yang bernama Pangeran Zuko pun tiba, di mana dia menyuruh kepada seluruh pasukannya untuk menangkap semua tetua yang ada di sana. Dan tujuan dirinya melakukan hal tersebut dikarenakan dirinya berkeyakinan bahwa Avatar merupakan salah satu di antara mereka. Dan ya, Aang pun dibawa ke hadapan dirinya dikarenakan dirinya mempunyai tato yang sama seperti tato yang dimiliki oleh pengendali udara lainnya. Melihat hal itu, Zuko pun bergegas untuk membawa Aang bersama dirinya. Saat Aang telah pergi, Sokka dan Katara pun berdiskusi yang di mana mereka merencanakan untuk menyelamatkan Aang dari pasukan negara api yang membawanya barusan. Setelah menyiapkan beberapa perbekalan yang ada, mereka pun bersiap-siap untuk berangkat. Namun sebelum itu, mereka pun harus meminta izin terlebih dahulu kepada nenek mereka. Now, go help this boy. Little boy might be the Avatar. Oh ya, sebagai wawasan perjelas Airbenderan kalian, sebenarnya Avatar tidak hanya memiliki kemampuan untuk menggunakan 4 elemen saja, namun dia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh yang berasal dari dunia lain. Oleh sebab itu, Avatar merupakan manusia yang dianggap paling istimewa di sana. Ya, walaupun Avatar merupakan orang yang dianggap istimewa di sana, akan tetapi negara api ingin melenyapkan keberadaannya guna untuk menguasai dunia. Adegan pun kini berpindah kembali ke Aang, yang di mana Aang saat ini tengah bersama dengan Pangeran Zuko dan pamannya yang bernama Jenderal Iroh, yang mengatakan bahwa mereka berdua hanya ingin mengajukan beberapa tes untuk dirinya.
Dan ya, hasil dari tes tersebut sontak membuat mereka cukup kaget dikarenakan hal tersebut menandakan dirinya merupakan seorang avatar. Dan juga karena melihat hal itu, Zuko pun berniat untuk membawanya pulang ke negara api. Namun nahasnya, Aang pun menolak ajakan dari Zuko tersebut sehingga membuat dia terpaksa melarikan diri. Beruntungnya Sokka dan Katara pun tiba di saat yang tepat sehingga mereka dapat membantu Aang untuk pergi dari sana. Bye, have a great time. Dengan menaiki apa, mereka pun melanjutkan perjalanan demi perjalanan untuk pergi ke rumah Aang, yaitu di kuil udara selatan. An ice formed and he couldn't remember anything after that. Sesampainya di sana, ia pun keheranan dengan sepinya kuil tempat tinggalnya dan hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya satu biksu pun yang berada di sana. Karena penasaran, Aang pun bergegas untuk menyusuri tempat demi tempat yang berada di sana. Namun saat tiba di tempat berdoa, dan ya terlihat banyak sekali balung membalung tulang belulang yang pating selengkera di sana. Di mana di saat itu juga terkuak sebuah fakta yang di mana 100 tahun yang lalu para pengendali udara telah dibantai habis oleh pasukan dari negara api. Mengetahui hal itu, Aang pun seketika shock dan langsung lepas kendali. Di mana di saat yang bersamaan, dirinya pun bertemu dengan sebuah roh halus yang menyeramkan, yaitu roh naga, yang di mana roh tersebut menanyakan tentang dari mana saja Aang selama ini. Namun pertemuan tersebut tak bertahan lama karena Aang telah keburu sadar. Adegan pun kini berpindah ke Zuko, yang di mana Zuko saat ini tengah berada di ruang makan dari kapal pusat negara api. Di mana di sana ia pun berjumpa dengan seorang komandan yang bernama Komandan Zhao, yang mengatakan bahwa Zuko kini merupakan pangeran yang terbuang karena menurut raja sekaligus ayahnya, Zuko adalah seorang pangeran yang terlalu lembek sehingga dia patut untuk dibuang dari negaranya. Namun tak hanya itu, dirinya pun juga menambahkan bahwa selama pangeran Zuko belum bisa menangkap sang avatar, maka pangeran Zuko akan terus terbuang dan terus terbuang. My father will take me back. Di sisi lain, Aang, Sokka, dan Katara pun kini telah tiba di kerajaan bumi selatan, di mana di sana mereka pun beristirahat sejenak untuk beberapa saat. Namun tak lama datang seorang anak kecil yang menghampiri mereka, dan ternyata alasan anak kecil tersebut berlari dikarenakan dirinya tengah dikejar oleh pasukan dari negara api. Tak ingin negara api berbuat semena-mena terhadap orang lain, Sokka dan Katara pun menggunakan cara yang sangat jenius untuk menghadapi mereka. It's Hara! Mereka pun kini dibawa ke pengasingan dari para pengendali bumi, yang di mana di sana mereka pun mendapatkan informasi bahwa para pasukan dari negara api telah memenjarakan semua pengendali bumi di sana. Mengetahui hal tersebut, Aang pun merasa sangat iba terhadap kondisi mereka semua, dan ia pun lantas mengenalkan dirinya sebagai avatar. My name is Aang, and I'm the Avatar. Mereka pun sempat tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Aang barusan, namun hal tersebut tak bertahan lama sampai Aang menunjukkan kekuatan pengendalian udaranya. I don't want to hurt anyone. Sontak saja hal tersebut menyebabkan terjadinya pertarungan di antara mereka. Setelah pertarungan tersebut telah selesai, tetua dari kerajaan bumi pun mengantarkan Aang ke patung avatar dari reinkarnasi sebelumnya. Avatar, Kyoshi, loves games. Namun tak hanya itu, orang-orang dari kerajaan bumi pun juga memberikan Katara sebuah gulungan langka, yang di mana gulungan tersebut dapat membantu dirinya dalam mengembangkan pengendalian air yang tengah dijalaninya. Singkat cerita, hari demi hari pun mereka lalui dengan melakukan penyelamatan ke desa-desa. Namun sembari melakukan penyelamatan, mereka pun juga sempat menyisihkan waktu untuk melakukan latihan. Oh ya, sebagai catatan tambahan untuk kalian, sebenarnya Aang ini hanya dapat mengendalikan kekuatan dari udara. Dikarenakan dahulu saat pelatihan dirinya untuk menjadi avatar akan dilaksanakan, dirinya pun telah hilang dan justru mengskip latihannya. Sementara itu di negara api, Komandan Zhao pun menghadap kepada sang Raja Api Ozai, yang di mana dia melaporkan tentang kembalinya avatar ke peradaban. Namun tak hanya itu, dirinya pun juga menambahkan bahwa setelah melakukan riset dan pencarian, dirinya pun menemukan sebuah gulungan, yang di mana gulungan tersebut mencakup sebuah keberadaan dari roh samudra dan juga bulan. Mendengar hal itu, Raja Api Ozai pun memutuskan untuk merencanakan pembantaian kepada roh samudra dan juga bulan. Namun tak hanya itu, dirinya pun juga memerintahkan
memerintahkan kepada seluruh pasukannya untuk cepat-cepat dalam usaha menangkap Avatar. Malam hari pun tiba, terlihat Aang tengah melakukan pelatihan pengendalian air. Hingga di saat yang bersamaan, dirinya pun merasa bimbang dan memutuskan untuk pergi ke kuil udara utara. Setibanya di sana, ia pun bertemu dengan seorang warga pribumi yang cukup terkejut dengan kedatangan dari Aang karena dirinya beralasan bahwa dirinya dapat bertemu kembali dengan sang Avatar. Setelah itu, dirinya pun mengantarkan Aang ke sebuah tempat yang sangat rahasia. Reincarnations of you over the year, the Avatar Roku. Dan ya, terlihat ratusan bahkan ribuan patung Avatar dari reinkarnasi sebelumnya. Namun tak hanya itu, hal yang tak terduga pun juga terjadi. Dan ternyata dirinya pun telah dijebak oleh warga pribumi tersebut sehingga menyebabkan dirinya tertangkap dan dibawa oleh pasukan dari negara api. Singkat cerita, Aang pun kini berada di markas dari negara api, di mana Aang saat ini tengah mengalami pingsan dengan kondisi tangan dan kaki yang diborgol. Namun tak kehabisan akal, Aang pun memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbicara kepada sang roh naga. The Great Library. They are planning to mislead to the Northern Water Tribe. Di mana saat bertemu, sang roh naga pun mengatakan bahwa jika dirinya ingin menghentikan perbuatan dari negara api, maka dirinya harus pergi ke suku air utara guna untuk mengantisipasi adanya peperangan yang akan terjadi di sana. Sementara di sisi lain markas, terlihat seorang pria bertopeng Shiki Fujin atau biasa disebut sebagai roh biru tengah mengendap-endap dengan tujuan untuk menyelamatkan Aang dari sana. Nahasnya saat mereka keluar, mereka pun telah terkepung oleh ratusan bahkan ribuan pasukan dari negara api. Karena tak ada pilihan lain, mereka berdua pun terpaksa untuk memberikan perlawanan. Saat mereka berdua telah terpojok, dengan terpaksa sang pria roh biru pun memutuskan untuk menodongkan sebuah pisau kepada Aang guna untuk menjadi kedok dalam usaha untuk melarikan diri dari sana. Dan ya, pria di balik topeng tersebut ternyata adalah Pangeran Zuko, yang di mana tujuan dari Pangeran Zuko adalah supaya negara api tidak mendahului dirinya dalam upaya untuk menangkap sang Avatar. Singkat cerita, Aang, Sokka, dan Katara pun kini melanjutkan perjalanan mereka ke suku air utara, di mana saat sampai mereka pun disambut dengan keramat tamahan oleh para petinggi di sana. Dan hal tersebut juga berlaku bagi sang putri suku dan juga Sokka, di mana mereka saling merasakan adanya ikatan cinta di antara mereka berdua. Aku merindu, ku yakin kau tahu. Hari demi hari pun mereka lalui dengan selalu berlatih dan berlatih. Demikian juga dengan si Sokka dan sang putri, di mana mereka makin dan semakin lengket di tiap harinya. Di sisi lain, kapal-kapal dari negara api tengah menuju ke arah mereka, dikarenakan mereka mengetahui bahwa sang Avatar kini tengah berada di suku air utara, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan pertempuran besar-besaran di sana. Namun rencana pertempuran tersebut tak sepenuhnya didukung oleh Zuko, di mana dia memutuskan secara gegabah untuk masuk ke sana secara diam-diam. Adegan pun kini berpindah kembali ke Aang, yang di mana Aang meminta kepada sang putri untuk mengantarkan dirinya ke sebuah tempat yang suci dengan tujuan agar dirinya dapat berkomunikasi kembali dengan sang roh naga. Sesampainya di sana, Aang pun bergegas untuk melakukan pertapaan di saat itu juga. I have to get back. I'll take you. Aang. Dan ya, tanpa mereka sangka-sangka, ternyata Pangeran Zuko telah tiba di sana. Melihat hal itu, Katara pun langsung bergegas untuk menyerangnya. Namun nahasnya, kekuatan yang dimiliki Katara tak sebanding dengan kekuatannya, sehingga menyebabkan dirinya tepar tak berdaya dibuatnya.
Di sisi lain, Aang pun kini akhirnya dapat bertemu kembali dengan sang roh naga, di mana dia meminta kepada roh naga untuk memberitahu dirinya cara untuk menghentikan peperangan yang tengah terjadi. Mendengar hal itu, sang roh naga pun justru memberikan jawaban bahwa sebagai avatar, Aang tidak diperbolehkan untuk menyakiti sesama manusia. Oleh karena itu, cara terbaik untuk menghentikan mereka adalah dengan cara menunjukkan kekuatan dari samudera. Saat bangun dari alam bawah sadarnya, ia pun terkejut karena mendapati dirinya tengah bersama dengan Zuko di kapal miliknya. Tak butuh waktu lama, Aang pun bergegas untuk memberontak sehingga menyebabkan pertarungan di antara mereka. Beruntungnya di saat-saat terakhir, dirinya pun terbantu dengan kedatangan dari Katara, di mana dia langsung membekukan Zuko di saat itu juga. Adegan pun kembali ke tempat pertapaan yang di mana di tempat tersebut sudah terdapat Komandan Zhao dan Jenderal Iroh di sana. What are you doing here? Dan namun tak berselang lama, terlihat sang Komandan Zhao pun justru mengarungi sebuah ikan di sana, dan ternyata terkuak sebuah fakta bahwa ikan-ikan tersebut merupakan jelmaan dari roh samudera dan juga bulan. Dan tujuan Komandan Zhao mengarunginya adalah supaya dia dapat segera untuk menghabisinya. We are now the gods. Sontak saja hal tersebut membuat warna dari bulan menjadi merah dan sang putri yang melihatnya langsung pingsan tak berdaya. Demikian juga dengan Jenderal Iroh yang di mana dirinya menjadi sangat marah dan akhirnya melepaskan kekuatannya. Saat semuanya telah terlambat, Jenderal Iroh pun menyesal dikarenakan dirinya tak bisa menghentikan perbuatan Komandan Zhao. Namun tak lama ia pun memberikan sebuah ide kepada sang putri, yang di mana dia berkata bahwa jika sang putri ingin roh bulan hidup kembali, maka dirinya harus memberikan kehidupannya. Dan hal tersebut dikarenakan saat dirinya lahir, dirinya pun telah diberi kehidupan oleh roh bulan. Sang putri yang berniat untuk melakukannya sempat tertahan oleh Sokka, namun dengan tekad ingin melindungi rakyatnya, dirinya pun lantas memberikan kehidupannya. Dan ya, bulan pun lantas menjadi normal kembali. Begitu juga dengan kekuatan dari pengendali air. Namun hal tersebut tak berlaku bagi sang putri, di mana demi keseimbangan dirinya pun rela untuk mengorbankan nyawanya. Adegan pun kembali ke Aang, yang di mana terlihat bahwa Aang tengah membantu para rakyat suku air utara. Hingga pada akhirnya ia pun teringat dengan kata-kata yang baru saja roh naga katakan, bahwa jika dirinya ingin menghentikan peperangan yang terjadi, maka cara satu-satunya yang dapat dilakukan adalah menunjukkan kekuatan dari samudera. Dan di saat itu juga Aang pun memutuskan untuk melakukan hal tersebut. Setelah semuanya telah berakhir, peperangan tersebut pun juga ikut berakhir, dan hingga pada akhirnya semua orang di sana pun bersujud kepada dirinya. They want you to be their avatar. Dan di akhir film terlihat bahwa Raja Api Ozai pun benar-benar merasa kecewa dengan kegagalan pasukannya dalam mengambil alih kota di suku air utara. Oleh karena itu, Raja Api Ozai pun menyuruh anak perempuannya yang bernama Azula untuk menghalangi Avatar dalam menguasai elemen-elemen yang selanjutnya. I do, Father. Dan film pun selesai. Morinaga Platinum mendukung si kecil dalam mengasah multitalentanya dan membantu optimalkan fungsi saluran pencernaan. Untuk generasi Platinum. Punten, Mamang.